Jadi di sini, kami ingin membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan jasa online dalam berjualan baju oleh-oleh khas Bali. Nah, untuk itu, kami melakukan penyelidikan dengan menggunakan 12 bulan sebelum dan sesudah menggunakan jasa online dalam penjualan. Dan kami menggunakan alfa sebesar 5%. Nah, berikut kami sajikan datanya. Nah, ini adalah data 1 tahun sebelum menggunakan jasa online dan sesudah menggunakan jasa online dalam penjualan baju oleh-oleh khas Bali. Untuk itu, kami membuat hipotesis yaitu H0 di mana μ1 sama dengan μ2, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan jasa online. Di mana H1, μ1 tidak sama dengan μ2, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan jasa online. Nah, ini merupakan proses kami dalam memasukkan datanya ke dalam SPSS. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, kami membuatnya terlebih dahulu ke dalam Excel, lalu langsung saja mengcopy datanya ke dalam SPSS ini. Nah, di sini terdapat nilai T hitung sebesar min 2,187 dan nilai P value sebesar 0,051. Nah, apabila kita sudah mengetahui nilai untuk T hitung dan juga P value-nya, maka selanjutnya yaitu kita menganalisisnya. Di mana aturan untuk menolak H0 yaitu nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai P value kurang dari alpha. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai T hitungnya sebesar min 2,187, nilai P value sebesar 0,051, alpha sebesar 5% atau 0,050, dan nilai T tabelnya yaitu 2,201. Ya, artinya di sini nilai mutlak T hitung kurang dari T tabel, dan juga nilai P value-nya ini lebih besar daripada alpha. Jadi keputusannya yaitu kita terima 0 karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dan nilai P value lebih besar daripada alpha. Jadi kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan jasa online. Untuk analisis regresi bergandanya, kami ingin meneliti mengenai pengaruh besarnya tabungan yang disimpan serta kredit yang diberikan kepada masyarakat terhadap besarnya profit yang diperoleh LPD Desa Adat Jimbaran. Untuk itu, kami mengumpulkan data mengenai jumlah besarnya tabungan yang disimpan, besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat, serta besarnya profit yang diperoleh LPD Desa Adat Jimbaran selama 6 tahun. Nah, berikut kami akan sajikan datanya. Nah, inilah data yang kami dapatkan. Kita misalkan tabungan sebagai X1, kredit sebagai X2, dan profit sebagai Y. Sebelum melakukan analisis SPSS-nya, kami membuat scatter plot-nya terlebih dahulu. Nah, berikut kami sajikan scatter plot-nya. Kurva antara tabungan dengan profit membentuk regresi linear yang negatif. Artinya, hubungan dua variabel tersebut berbanding terbalik. Semakin besar nilai tabungan, maka profitnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Kurva antara kredit dengan profit membentuk regresi linear yang negatif. Artinya, hubungan antara dua variabel tersebut berbanding terbalik.
Semakin besar nilai kredit, maka profitnya akan semakin kecil. Begitu pula dengan sebaliknya. Ini adalah proses kami sebelum memasukkan datanya ke dalam SPSS. Sebelum itu, kami mengisi variabel view-nya terlebih dahulu dan mengganti namanya menjadi X1, X2, dan Y. Kita menggunakan 6 angka di belakang koma. Dan untuk labelnya kita mengisi tabungan, kredit, dan profit dalam juta rupiah. Selesai mengisi variabel view-nya, kita lanjut mengisi data view-nya. Nah, data view ini sesuai dengan tabel yang sudah kita dapatkan, yaitu X1 yaitu tabungan, X2-nya kredit, dan Y itu sebagai profit. Nah, setelah mengisi semua datanya, kita lanjut menganalisis. Nah, di bagian ini kita masukkan profitnya ke dalam bagian dependent, tabungan serta kreditnya kita masukkan ke dalam independent. Karena hasilnya sudah ada, kita bisa melanjutnya ke tahap yang berikutnya, yaitu analisis regresi. Nah, untuk model regresinya kita bisa lihat pada tabel koefisien yang mana nilai konstannya sebesar 17.823,271, untuk nilai B1-nya sebesar 0,053, dan untuk nilai B2-nya sebesar min 0,155. Nah, ini merupakan interpretasi dari model regresinya. Nah, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis simultan, di mana kita menggunakan hipotesis H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang mana variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, untuk H1-nya di mana minimal terdapat beta I tidak sama dengan 0, yang artinya minimal terdapat satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, di sini kami menggunakan alpha sebesar 5%. Nah, dari tabel ANOVA tersebut kita bisa mengetahui nilai F hitungnya sebesar 1,623, nilai sig-nya sebesar 0,333, dan nilai alpha-nya sebesar 5% atau 0,05. Nah, kita bisa mengetahui nilai F tabelnya sebesar 9,55. Aturan untuk tolak H0-nya sendiri yaitu nilai F hitung lebih besar daripada F tabel atau nilai sig kurang dari alpha. Nah, karena nilai F hitung kurang dari F tabel dan nilai sig lebih besar daripada alpha, maka keputusannya yaitu kita terima H0. Jadi kesimpulannya yaitu variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis parsial. Pertama, kami menguji variabel X1 yaitu tabungan. Hipotesisnya yaitu H0 di mana beta 1 sama dengan 0, di mana tabungan nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profit LPD. Selanjutnya yaitu H1 di mana beta 1 tidak sama dengan 0, yaitu tabungan nasabah berpengaruh signifikan terhadap profit LPD. Alpha yang kami gunakan yaitu sebesar 5%. Nah, dari tabel koefisien tersebut kita bisa mengetahui nilai T hitung sebesar 0,651, nilai sig sebesar 0,562, dan alpha yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Dan kita tahu bahwa nilai T tabelnya yaitu 2,571, di mana aturan untuk tolak H0-nya sendiri yaitu di mana nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai sig kurang dari alpha. Nah, keputusannya yaitu karena nilai mutlak T hitung kurang dari T tabel dan nilai
SIG lebih besar daripada alfa, maka kita terima H0. Dan kesimpulannya yaitu tabungan nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profit LPD. Yang selanjutnya yaitu uji variabel X2, yaitu kredit. Hipotesisnya yaitu H0 di mana beta 2 sama dengan 0, di mana kredit nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profit LPD, dan H1 di mana beta 2 tidak sama dengan 0, yaitu kredit nasabah berpengaruh signifikan terhadap profit LPD. Di sini kami juga menggunakan alfa sebesar 5%. Nah, dari tabel koefisien tersebut kita bisa mengetahui nilai T hitung sebesar min 1,282, nilai SIG sebesar 0,290, dan alfa yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Di mana kita tahu bahwa nilai T tabelnya itu 2,571. Di mana aturan untuk tolak H0-nya sendiri yaitu nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai SIG kurang dari alfa. Nah, keputusannya yaitu karena nilai mutlak T hitung kurang dari T tabel dan nilai SIG lebih besar daripada alfa, maka kita terima H0. Dan kesimpulannya yaitu kredit nasabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profit LPD. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi, di mana nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,199, yang artinya variabel prediktor yang digunakan dapat menjelaskan 19,9% dari keragaman variabel profit, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Nah, ini merupakan proses kami untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi menggunakan SPSS. Nah, setelah mendapatkan nilai korelasinya, kita bisa membuat korelasi dan juga interpretasi antara tabungan dengan profit, tabungan dengan kredit, dan juga kredit dengan profit. Nah, itulah tadi video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.